Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Baik Bapak Ibu, acara kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili, yang kami hormati Camat Batu beserta Forkompinca, yang kami hormati Bapak Kepala Puskesmas Batu 1, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang telah menghadiri undangan kami yang kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara rapat koordinasi lintas sektoral triwulan kedua Puskesmas Batu 1 bidang kesehatan. Salawat serta salam selalu tercurah pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua istiqomah menjalankan ajarannya dan mudah-mudahan mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum acara dimulai, perkenankan kami membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat diskusi, kemudian RTL dan penutup. Oleh karena itu, agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semuanya, maka mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Selanjutnya sambutan. Yang pertama sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang pada kesempatan kali ini akan diwakilkan oleh Ibu Nurmawati SKM selaku staf P2 di Dinas Kesehatan. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk semuanya yang bermati sama keluarga, kepala desa, kemudian Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, meskipun marilah kita panjatkan dari Allah SWT dari yang terakhir ini bersama-sama kita melaksanakan rapat koordinasi bidang kesehatan di wilayah Kecamatan Batu khususnya Puskesmas Batu 1. Waalaikumsalam. Kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Kelak kita nantikan sahabatnya di hari ini. Sebelumnya saya menyampaikan salam dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan karena pada hari ini beliau tidak bisa hadir secara pribadinya di Kecamatan Batu ini atau di Puskesmas Batu ini karena ada tugas yang lain. Kemudian disposisi sebetulnya diteruskan ke Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ya, tapi beliau juga hari ini ada pertemuan dengan Pak PJ pagi ini sampai jam 10, kemudian beliau juga ada tugas lagi menjadi fasilitator di Gombong sehingga terulang akhirnya kepada saya staf bidang P2 yang kebetulan menjadi anggota tim klaster ILP di Dinas Kesehatan dalam hal ini khususnya klaster ibu dan Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini Bapak Ibu dihadirkan oleh Pak Camat tentu saja bermaksud untuk mendapatkan dukungan karena ada program pemerintah yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan ya, mungkin Bapak Ibu Kepala Desa juga Pak Camat sudah besok
karena kemarin sudah launching ada transformasi bidang kesehatan ya, itu khususnya di layanan primer ya. Jadi puskesmas sebagai layanan primer, pelayanan yang paling bawah, itu ada untuk menjadi efektif dan efisien dalam hal pelayanan kesehatan di wilayah itu ada transformasi bidang kesehatan. Nah, transformasi ini bermaksud untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sangat komprehensif ya. Jadi kalau puskesmas yang selama ini Bapak Ibu tahu mungkin hanya pengobatan, jadi kalau sakit kita datang ke puskesmas, tetapi lebih dari itu nanti secara komprehensif layanan ini ditransformasi menjadi satu kesatuan, dari mulai promosi, kemudian pencegahan, kemudian masuk juga kuratif yang selama ini sudah dilaksanakan, dan juga rehabilitatif. Nah itu yang tadinya hanya di puskesmas, kemudian di pusku, nanti akan dikembangkan, ditransformasi pelayanan itu menjadi sampai ke tingkat posyandu ya Bapak Ibu. Jadi puskesmas dari jaringnya yang ada di bawahnya mungkin PKD, kemudian juga ada klinik atau pos kesehatan di desa, atau juga mungkin nanti posyandu itu akan sesuai dengan proporsinya akan melakukan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Jadi pelayanan tidak hanya pengobatan sekali lagi, tapi dimulai dari mulai promosinya atau penyuluhan atau pendidikan atau edukasi terkait dengan masalah-masalah kesehatan sampai dengan ada pemberdayaan masyarakat itu. Jadi mungkin di sini sudah berlangsung untuk posyandunya sudah berjalan ya, terkait dengan MP. Jadi transformasinya menjadi integrasi layanan primer yang selama ini mungkin terkotak-kotak atau sendiri-sendiri. Nanti dalam transformasi ini pelayanan menjadi terpadu, jadi komprehensif, jadi menjadi sesuai dengan siklus hidupnya. Ada nanti di puskesmas mungkin struktur organisasinya jadi berubah nih Pak Kapus, karena ada transformasi ini nanti menjadi klaster-klaster yang selama ini mungkin sudah berjalan, tetapi menjadi lebih intens lagi. Nanti dimulai dari klaster yang pertama adalah manajemen, tentu saja manajemen, kemudian didukung oleh klaster berikutnya adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak, kemudian klasternya adalah yang berikutnya adalah usia dewasa dan lansia, kemudian ada klaster lagi klaster pencegahan penyakit, dan yang terakhir klaster yang dari lintas klaster. Jadi nanti lebih diharapkan dengan adanya integrasi ini pelayanan kepada masyarakat sampai ke tingkat masyarakat, sampai ke tingkat individu ini nanti lebih paripurna lagi. Tidak, contohnya misalnya ibu hamil ketika periksa di puskesmas itu tidak hanya masalah ibu hamilnya, tetapi di situ ada screeningnya apakah ibu hamil ini menderita suatu penyakit yang mungkin dia menular atau mungkin perlu penyuluhan yang apa, itu semuanya terintegrasi. Jadi tidak sendiri-sendiri, tidak dari sini terus kemudian pelayanan dulu, tetapi itu menjadi satu pelayanan terintegrasi di Bapak Ibu seperti itu. Nah mungkin nanti terkait dengan ILP akan disampaikan detail lagi oleh petugas dari puskesmas, mungkin dari Bapak Kepala Puskesmas juga. Nah integrasi ini tentu saja butuh dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari mulai Porkompinca. Otomatis yang pertama adalah Pak Camat sebagai pemangku wilayah, kemudian Porkompinca, dinas lintas sektor naik di tingkat kecamatan, kemudian juga dari kepala desa, dari FKD, dari lintas sektor misalnya seperti dinas pendidikan, dari pihak pendidikan, Kemenak mungkin yang ada di wilayah kecamatan. Itu tidak akan ILP ini tidak akan terwujud sesuai dengan tujuannya, di mana akan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan yang paripurna. Itu tidak akan terwujud jika tidak ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan dukungan ini diharapkan nanti Bapak Ibu berperan aktif dalam implementasi integrasi layanan primer ini
dimohon kerjasamanya Bapak Ibu semuanya, karena tidak bisa jalan sendiri puskesmas untuk melaksanakan program yang baru dilaunching oleh Kemenkes ini. Mungkin di beberapa kabupaten di luar Jawa atau di provinsi ini ada yang sudah melaksanakan program IRP ini sebagai lokus ini, tetapi di tahun 2024 ini semua di kabupaten kota, semua di wilayah melaksanakan integrasi layanan pelayanan. Jadi mulai tahun 2024 seperti yang di Kabupaten Banyumas kemarin sudah di launching di Jahe, kalau tidak salah di Jahe. Karena mohon maaf saya sendiri tidak ikut karena ada undangan adalah para pejabat lurah. Mungkin itu Bapak Ibu yang sebagai pengantar saya sampaikan mohon bantuan dan kerjasamanya, karena nanti dari mulai perencanaan sampai dengan pelayanannya adalah membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu semua, terutama mungkin untuk pemerintah desa terkait dengan anggaran dan dukungan dananya nih Pak Kapus nih. Mungkin seperti itu, karena seperti Posyandu itu kan sebenarnya lembaga kemasyarakatan desa yang itu mendukung tugasnya kepala desa di sana, salah satunya itu, dan dalam rangka melayani masyarakat, terutama lebih khusus lagi dalam bidang kesehatan. Jadi sekali lagi kesehatan penantian dilayani tidak hanya pengobatan saja, tetapi dari mulai dari siklus kehidupan ya. Jadi orientasinya ILP ini adalah kepada siklus, dilaksanakan sesuai siklus kehidupan. Makanya tadi ada klaster ibu anak, kemudian ada klaster usia dewasa dan lansia, kemudian juga ada nanti setelah dari hasil ini ada notifikasi kepada klaster berikutnya yang bertugas di klaster pencegahan penyakit. Bapak Ibu seperti itu, mungkin sebagai pengantar saja, nanti akan dijelaskan mengenai ILP oleh oleh Pak Kapus lebih detail lagi bagaimana informasinya, apa tugas-tugasnya mungkin yang desa, yang posyandu seperti itu. Mungkin itu nih Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat mengikuti rapat koordinasi, semoga menghasilkan putusan yang bermanfaat di masyarakat, khususnya di Kabupaten. Sekian dari saya, sekali lagi mohon maaf dan berkaitan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuni atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Camat Baturanade kepada beliau Pak Sutarno SH MAP, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili yang hadir di tengah kita, yang saya hormati Pak Dirlandir, Pak Kapolsek, yang saya hormati Pak Kepala Puskesmas 1 beserta jajarannya, TLKB hadir. TLKB dicatat, TLKB sering undang. Kalau dikit ada, ya wakil kawan ngajak saya. Kalau Singapura pendamping desa, ya wakil. Karena yang undang saya, jadi saya harus ngabsen ini. Jangan senangnya diundang ya Pak. Perwakilan dari desa, berapa desa yang mewakilkan yang hadir dari Kebumen pribadi, Pamije, Purwosari, wakil Warapapa, seperti mana. Ya. Terus mana yang belum ini? Ada 6 harusnya. Karangtengah. Oh ya, ke tengah. Ya. Kutasari ya Pak. Kutasari. Iya. Baikan, catat baikan. Masih bonus kan ya? Iya pasti. Terus Ketua Forum Kesehatan Desa 1, 2, 3, 4. Mungkin mewakili desa, mewakili forum.
salah beres ya. Ini catatan ini Pak, Beljong. Desanya lengkap berarti forumnya tinggi ya. Aduh. Ini nanti buat evaluasi saya ini. Terus pimpinan ponpes pondok pesantren 1, 2 udah berapa ya? Ananja. 3 ya. Terus seluruh bidan desa, Saya 1 loh Pak. nah, ini maksudnya bidan desa ini seluruhnya apa di wilayah 6 desa? 6 desa coba. Aku mau ngapal berdiri coba. Mensewu. Iya, siap. 1, 2, 3, 4. 4 Pak. Yang kedua ada kegiatan Bapak. Oh ya, oke. Yang pamijen mana yang pamijen? Nah, saya menunggu telepon dirimu. Ya, kenapa nggak telepon saya? Kemarin kan udah dikasih nomor telepon. Kenapa itu? Aku rawan telepon ke beliaunya. Nanti kan berarti gak cool saya. Ya nanti saya pengen laporan yang kemarin sebenarnya, tapi kok nggak ada laporan. Sudah ya semua ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya. Moga kadang kita semua juga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi. Ini kegiatan yang mulia yang terkait dengan kesehatan masyarakat Baturanti. Tadi sudah diawali oleh Dinas Kesehatan. Ini terkait dengan kesehatan di wilayah Kabupaten Banyumas. Ibu perlu saya laporkan Ibu. Tadi Bu Sangat, Bu Nuning. Oh iya. Ini Bu Nuning. Punten karena tadi saya terdetik terkait dengan anggaran desa. Perlu saya sampaikan, 12 desa di Kecamatan Botol hubungannya dengan anggaran di setiap desa untuk kesehatan ada semua. Ya, ada semua. Yang paling menonjol sekali ini kita genjot untuk penanganan stunting, luar biasa. 2 tahun berturut-turut untuk penanganan stunting luar biasa. Walaupun sebenarnya kita sedih juga. Salah satunya adalah menurut data yang ada, stunting ini tidak turun, malah cenderung naik. Nah ini kami sudah berkoordinasi dan saya dapat ilmu baru. Namanya anak stunting ini kalau disembuhkan begitu cepat tidak mungkin. Yang paling utama justru malah jangan sampai ada penambahan. Jadi ada penambahan. Kemarin saya rapat dengan pakar stunting di kabupaten. Yang penting tidak ada penambahan. Syukur bisa turun, tapi kalau menurunkan kayaknya berat. Tapi untuk penambahan itu jangan sampai. Tidak ada lagi, itu jangan sampai. Jadi, walaupun saya juga masih tetap semangat teman-teman untuk menurunkan angka stunting, tapi juga jangan sampai muncul lagi stuntingnya di Kecamatan Baturanti. Mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan. Nah, kegiatan pada siang hari ini tentunya ini saya harapkan nanti saya berani yakin juga puskesmas sudah mengemasnya apa yang harus ditindaklanjuti oleh desa terkait dengan kesehatan di wilayah kalau sini kan wilayah 6 desa ya, puskesmas 1 6 desa. Mudah-mudahan nanti di akhir apa yang harus ditindaklanjuti saya harapkan yang hadir di sini untuk segera menindaklanjuti. Mesti soal bocorannya ya apa yang harus ditindaklanjuti, tapi kan salah nyumun apapun aku ngomong. Nah, nanti tolong itu ditindaklanjuti.
saya terlambat. Bukan saya sengaja terlambat. Nah, saya memasang orang di sini karena saya tanda tangan SPP pada pirang-pirang ada guyur desa. Siap. Ya, SPP pasang di sini. Saya WA tiap detik, tiap menit. Ternyata belum kumpul. Begitu kumpul, saya langsung ke sini Pak. Itu Pak. Jadi tadi biasanya tepat dari Pak Camat dengan Keri yang ngerti ini rumah isi kabeh. Daripada saya menunggu di sini, saya menyelesaikan tugas-tugas di kecamatan dulu. Dan saya mohon maaf, bukan bermaksud sengaja terlambat Pak Kapus, tapi memang kondisinya seperti itu. Jadi ini sebagai pengantar saja. Pengantar saja, nanti monggo disimak apa yang akan dipaparkan oleh Puskesmas, dan di endingnya tentunya harus tidak lanjut yang harus ditindaklanjuti oleh kita semua. Mungkin itu pengantar sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya yaitu penyampaian materi. Yang pertama ini terkait pelaksanaan PMT, program yang memang dari pemerintah melalui Puskesmas, yaitu pelaksanaan pemberian PMT untuk ibu hamil dan balita gizi kurang yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Puskesmas Baturejo 1 kepada beliau Bapak Sukojo SKM Kes. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Camat Baturejo 1 yang alhamdulillah bisa hadir secara pribadi pada kesempatan Insek pada hari ini, dan juga Bapak dan Ramil yang juga hadir secara pribadi. Terima kasih. Kemudian Polsek yang berlalu Pak Jadi, terima kasih dapat hadir aku di rapat lintas sektoral bidang kesehatan Puskesmas Baturejo, dan juga dari Dinas Kesehatan Kuning yang mewakili para dinas karena beliau dan juga Bapak Kepala Desa yang mewakili, serta tamu undangan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu, Pak Bupati dan Desa. Marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini. Kita masih di kesehatan, kita berkumpul untuk membahas masalah kesehatan, membicarakan, dan juga mungkin nanti mencari solusi-solusi yang nantinya akan memberikan manfaat buat masyarakat di berbagai satu. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad. Sebelum saya menyampaikan nanti tentang PMT-an isi, kami tadi yang sebentar tentang ILP yang nanti akan disampaikan mungkin materinya oleh Mbak Tin ya. Jadi ILP ini memang program transformasi kesehatan yang harus dilaksanakan. Kalau sesuai dengan hasil rapat kemarin di Jahe, rencana tindak lanjutnya ILP ini harus terimplementasi atau terlaksana bulan Juni ya. Ini berarti bulan besok. Tapi alhamdulillah untuk posyandu di Baturejo 1 sudah kami awali sebelumnya, sudah awali mencoba untuk melaksanakan ILP ini di posyandu ya. Karena ILP ini sudah di Puskesmas, dengan kemudian di Pustu atau yang ada Pustu atau di PKD ya. Dan yang sudah berjalan ini di posyandu, seluruh posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Baturejo 1 ini sudah untuk mencoba melaksanakan ILP, walaupun masih ada kendala, hambatan dan permasalahan yang ada, nanti pun akan menjadi evaluasi buat kami semua. Memang ILP ini adalah suatu program yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri, keputusan Menteri, yang dimana juga selain
untuk mengintegrasikan pelayanan seluruh siklus kehidupan, tapi juga untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan cepat, kemudian bisa dengan mudah bisa ke pelayanan kesehatan, dan juga yang mungkin menjadi integrasi dengan lintas sektor yang lain adalah menguatkan lembaganya sendiri, itu Posyandu. Karena Posyandu ini juga sesuai dengan Permendagrinya nomor 18 tahun 2018 itu sudah adalah Posyandu sudah harus menjadi lembaga tersendiri ya. Ya tentunya kalau sudah menjadi lembaga, nanti dukungan dari semua pihak ini akan mudah untuk bisa dilaksanakan. Dan juga dengan Perbup yang baru, yaitu Perbup nomor 80 tahun 2003 yang informasinya dari Permades, Dinas Permades ya, akan istilahnya workshopan atau disosialisasikan hasil kemarin rapatnya ya, tentang ILP sendiri ya, tentang Posyandunya sendiri. Nah ini Posyandunya ini akhirnya bisa melembaga, bahwa bukan hanya lembaga tapi lembaga saja yang berdiri, tapi sudah difungsionalkan langsung untuk bisa melayani kesehatan, sehingga dukungan dari kecamatan, dari Pak Camat, Ramil, Polsek dan desa sendiri ini akan lebih kuat lagi ya. Jadi lembaga ini nantinya ya butuh sarana, butuh anggaran. Mungkin yang selama ini Posyandu yang sudah berjalan memang kendala ataupun hambatannya kadang dari segi tempat ya, karena melibatkan Posyandu lansia, balita, kemudian ada Posyandu itu harus jadi satu ya. Jadi satu, sementara tempatnya mungkin kalau misalnya dilaksanakan secara bersamaan, nah ini membutuhkan tempat yang agak lebih luas lagi ya, sehingga memang beberapa desa sudah ada yang menyediakan dan siap akan merenovasi tempat-tempat untuk pelayanan Posyandu sendiri. Dan juga dari tenaganya, kadernya juga nanti akan disiapkan juga. Alhamdulillah dari 6 desa ini, dari kader-kader yang ada sudah siap semua, sudah di-SK-kan di desa ya, walaupun mungkin ada yang masih dalam proses, tapi sudah SK-kan, walaupun minimal satu Posyandu itu 5 kader kan, tapi dari yang ada Posyandu di Puskesmas provinsi ada 30 Posyandu sekitar ya, ada sekitar 30 Posyandu. Jadi nanti kurang lebih tiap desa bermacam-macam, ada yang 2 Posyandu misalnya Pak Mijen, kemudian yang banyak Kosari sama Karang Tengah, itu kadernya juga nanti akan banyak. Dan itu kami Puskesmas sendiri nanti akan memberikan pelatihan pada kader-kader itu sendiri ya, tentang 25 kompetensi dalam pelayanan ILP. Mungkin nanti akan disampaikan Pak B. Kemudian juga akan nanti setelah pelatihan kami juga memonitoring tentang keterampilan dalam melayani Posyandu di Posyandunya itu, karena di Posyandu itu nanti ada pelayanan yang mungkin baru buat kader-kader ya. Karena sementara ini kalau saya pantau juga pas ada pelayanan, kader-kader itu masih terkotak-kotak, belum utuh terintegrasi. Yang balita kadang masih megangnya balita saja, yang lansia juga lansia. Nah nantinya akan terintegrasi, semua kader itu mampu untuk memberikan pelayanan, walaupun nanti ada meja-meja yang tersedia untuk memberikan pelayanan. Nah, itu sedikit gambaran untuk LP. Mungkin nanti akan lebih lanjutnya dengan Babi, bahwa intinya kalau saya tarik ke namanya bahwa LP ini menguatkan sekaligus lembaganya Posyandu dan juga meningkatkan
tambahan sedikit. Nah, untuk selanjutnya akan kami sampaikan juga tentang rencana bahwa nanti kami akan melaksanakan PMT ya, dari anggaran POK, bantuan operasional kesehatan dari pusat, karena ada dua anggaran, yaitu dari BANKIU, bantuan keuangan dari gubernur, tidak anggaran. Nah, mungkin nanti sudah diintegrasikan dengan dana desanya untuk bersama yang stunting, karena ini PMT ini nanti ada beberapa sasaran yang harus diintervensi ya. Mungkin saya langsung saja untuk materi ini. Status gizi dulu kami sampaikan hasil operasi timbang terakhir bulan Februari kalau tidak salah, bahwa kondisi kesehatan efektif dunia KCN ya, di Purwosari ini persentase ya. Persentase tentang posyandu, kehadiran KPRS, NPRD, DPRS. Jadi keterlibatan atau balita itu yang langsung datang ke posyandu. Jadi Purwosari KPRS-nya itu 100%. Berarti ya kepemilikan bukan ya. Ini saya juga agak lupa ini ya. KS, ND ya. ND nanti tingkat kehadiran ya. Ya, tingkat kehadiran ibu balita atau posisi ini yang utama yang oranye ya. Kehadiran yang oranye 90,5% untuk Purwosari. Kalau yang coklat kenaikan ya. Kenaikan artinya di UKIK itu kenaikan berat badan bayi balita ya, 69,8 dari 90,5 yang hadir itu yang mengalami kenaikan 69,8. Kemudian Kutosari ini cukup banyak, dari tingkat kehadiran 81%. Kemudian yang mengalami peningkatan 91 atau 81 itu. Kemudian 89, karena 89 dengan 81 tinggi 89 ya, tingkat kenaikan. Kemudian yang Pamijen 93 tingkat kehadiran, berarti aktif ibu-ibu yang membawakan ke posyandu itu sangat antusias ya. Kemudian tapi yang mengalami kenaikan baru 79. Kemudian Kebumen 95,7% tingkat kehadiran, yang mengalami kenaikan 52%, ini masih sedikit. Yang Karangtengah 97,6, kenaikannya 67,6. Ketenger 70% ini tingkat kehadiran, yang mengalami kenaikan 45%. Lanjut. Nah, untuk ibu hamil KEK tahun 2024 ini ada 15 ibu hamil. Jadi Purwosari ada 2 ibu hamil KEK, Kutosari 2 hamil KEK, Pamijen walaupun penduduknya sedikit, yang KEK ini banyak. Padahal dekat pasar. Ini perlu ada intervensi ini ya. Kemudian Kebumen 0, tidak ada yang KEK. Alhamdulillah. Ibu hamilnya sesuai dengan desanya, Pak. Sesuai dengan ekspektasi kan. Iya. Kemudian Karangtengah 2 dan Ketenger 4. Lanjut. Status gizi berat badan kurang ya, atau BB per usia, atau kalau istilahnya underweight ya, itu ada 191 balita. Yang terbanyak Karangtengah ini 58 balita, kemudian Kutosari sesuai dengan jumlah penduduk 45, Purwosari 30, Kebumen 23, Tenger 21 dan Pamijen 14. Lanjut, untuk status cantik tinggi badan per usia ada 114
53 balita. Jadi yang terbanyak Karang Tengah berarti ya 50, kemudian Kebumen 22 ini cukup juga, yang 21 Kutosari dan Ketenger, Pamiden 17, Purwosari 12. Untuk gizi kurang atau BB per TB, berat badan per tinggi badan, atau diistilahkan posting ya, posting itu yang terbanyak Kutosari, usia 0 sampai 59 bulan. Ada 86 balita terbagi Kutosari 25, Karang Tengah 20, Purwosari 15, Ketenger 10, Kebumen 9, dan Pamiden 7. Lanjut. Gizi buruk BB per TB ini tidak ada, alhamdulillah tidak ada gizi buruk. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang akan kami laksanakan, yaitu intervensi yang akan dilakukan. Mungkin sebelumnya juga koordinasi dengan kecamatan dan lintas sektor yang lain, Bintang kita sudah melakukan intervensi. Tapi khusus tahun ini ada alokasi anggaran untuk pemberian PMT lokal kepada ibu hamil kek dan balita gizi kurang, yaitu usia 6 sampai 59 bulan melalui dana BOK Puskesmas. Kemudian pemberian PMT lokal bagi ibu hamil kek balita dengan status gizi berat badan kurang, underweight, berat badan tidak naik, baik polserin atau yang gagal dia tidak mengalami kenaikan berat badannya, balita gizi kurang dan balita stunted melalui dana Bantiu. Ini ada 2 anggaran nanti untuk intervensinya. Mungkin nanti kami akan melaksanakan yang BOK dulu ya. Lanjut. Nah, target sasarannya PMT lokal dana BOK itu sesuai dengan RKA yang kami bikin dan juga oleh dinas juga sudah disahkan ya, ditandatangani oleh kepala dinas, itu 80 balita dengan status gizi berat badan per TB gizi kurang tanpa penyerta penyakit ya, usia 6 sampai 59 bulan. Kemudian 40 ibu hamil kek atau resiko kek IMT pra kehamilan kurang dari 18,5 kg, maksudnya 7 bulan, maksimalnya 7 bulan. Kemudian lama sasaran untuk balita itu 56 hari berturut-turut, jadi setiap hari akan dikasih PMT. Yang ibu hamil 120 hari atau 44 bulan berturut-turut, tidak ada jedanya berturut-turut. Nah, rencana waktu pelaksanaan ini 21 Mei bareng 21 Mei sampai 15 Juli itu yang balita. Kemudian yang ibu hamil 21 Mei sampai 17 September berlanjut hingga memenuhi target. Karena yang target ibu hamil kek ini masih belum terpenuhi targetnya. Langsung lanjut. Nah, target sasaran PMT lokal dana Bantiu. Tadi untuk bumil kek kita ada 14, tapi yang memenuhi nanti akan diintervensi melalui dana BOK cuma 6 orang ya. Karena umur bumil kek itu maksimal tadi 7 bulan. Jadi yang 7 bulan itu bumil kek hanya 6 orang dari yang ada ya. Maka nanti sisanya akan dengan Bantiu ini. Nah, sementara untuk balita sudah terpenuhi 80 balita ya, yang tadi berat badan gizi kurang. Cuma ada informasinya pas kali 80 ya. Nah, kemarin ada ini Pak Camat, ada yang mungkin masih belum mau menerima ya untuk dapat bantuan. Nah, nanti sedang kami edukasi agar supaya kalau tidak bersedia berarti harus ada gantinya. Nah, ini yang gantinya masih belum. Nanti kami sedang melakukan pendataan kembali untuk balita yang
yang nanti bisa menjadi cadangan ya. Nah kalau ada kan kami nanti langsung memberikan. Nanti kalau enggak kami masukkan ke dengan dana BenQ. Nah dana BenQ ini sasarannya targetnya itu buat countering, jadi yang gagal berat badannya tidak naik selama 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau BenQ itu untuk balita ini 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang underweight dengan status gizi berat badan kurang, fasting dengan status gizi kurang, stunted dengan status gizi pendek atau sangat pendek dan ibu hamil PEG. Lama sasarannya PMT untuk yang gagal atau berat badannya tidak naik itu 14 hari berturut-turut. Kemudian yang berat badannya kurang 30 hari berturut-turut, yang status gizi kurang 60 hari berturut-turut, ibu hamil PEG 120 hari berturut-turut. Yang stunted selama 90 hari dengan pangan diet khusus. Lanjut. Nah ini sasarannya yang untuk BOP nanti tiap desa sudah kami data sesuai dengan target sasaran yang diperbolehkan sesuai dengan juknisnya yang ada, yaitu Purwosari sebanyak 14 anak, yaitu yang umur 6 sampai 59 bulan, ibu hamil PEG-nya 1. Kemudian Putosari untuk anaknya 21 yang ibunya dada. Kemudian Pamijen 7 ibu anak yang ibu milkek 2, Kebumen 9 anak, ibu milkeknya kosong dada, mudah-mudahan tidak ada ya. Karangtengah 20 dan ibu hamilnya 1, Ketenger 9 anak balita dan ibu hamilnya kek. Jadi keseluruhan anak balita itu 80 anak. Nah ibu milkek baru 6. Jadi nanti kami berlanjut karena syarat yang harus bisa mendapatkan bantuan ini kalau sudah melampaui umur 8 bulan atau 1 bulan itu tidak diperbolehkan ya. Karena harus orang yang bersangkutan sampai selesai mendapatkan bantuan PMT itu. Nah untuk sasaran BenQ nanti adalah yang berat badannya tidak naik itu 225, yang underweight yang badan kurang itu gizi kurang 19, fasting 5, dan yang pendek 47, ibu hamil PEG 8. Jadi 8 dan 6 14. Jadi bumilnya cuma 14. Nanti mungkin pendataan juga tetap proses berjalan dengan jumlah sasaran yang ada ini, karena untuk memenuhi target sesuai dengan yang dianggarkan itu belum sesuai, masih ada yang kurang itu mungkin. Lanjut. Nah ini untuk komponen biaya untuk PMT lokal dan bagi balita itu sebesar 16.500 per balita, yang terbagi untuk bahan makanan PMT lokal balita itu paket termasuk kemasan dan itu 13.200. Jasa tenaga masaknya 2.475 per paket. ATK PMT lokal bagi balita 825 rupiah. Kalau untuk ibu hamil itu 21.500. Jumlah besaran ini untuk bahan PMT-nya 17.200. Kemudian untuk jasa masaknya 3.225, ATK-nya 1.075. Nah ini nanti kami akan mengundang juga para ibu kader dan penyedia makanan sekaligus juru masaknya ya, karena dari dinas itu sudah diarahkan bahwa PMT ini nanti diswakulakan. Kalau yang box sebetulnya bisa di cateringkan, tapi kalau cateringkan itu harus ada pajaknya
sekolahnya, sehingga akan mengurangi itu, sehingga di sekolah kan diberdayakan masyarakat. Kami sudah berkoordinasi dengan desa-desa dan juga dengan yang siap masak. Rencananya nanti pada desa Kertosari yang siap mengolah makanannya ini ya. Mungkin nanti bisa ada masukan juga. Dan rencana dari Kamis besok ya, kami mengundang itu untuk membahas ini pelaksanaannya, bagaimana nanti teknisnya ya, karena nanti bahan makanan yang sudah diolah itu harus langsung ke sasaran, harus yang sudah matang itu harus. Nah, ini ada biaya untuk termasuk nanti jasa tenaga masak itu di situ ya. Jadi dari penyedia masak sampai nanti bahan makanan yang sudah diolah dan matang itu sampai ke sasaran ya. Nah, nanti mohon masukan dari Pak Camat dan juga Ramil Alkosek dan juga Bapak Ibu sekalian untuk program PMT ini, karena program ini ya mungkin juga akan menjadi bahan monitoring ya Pak Abu, kadang menjadi hal yang seksi ya untuk pemeriksaan ya. Karena seluruh puskesmas kalau di puskesmas Bapak itu sendiri anggaran untuk PMT itu untuk hamil dan balita ini 170 jutaan. Cuma nanti disesuaikan dengan sasaran. Kemarin saya jumlah 80 anak dengan 6 anak, 6 ibu hamil dari box itu hanya 80 jutaan. Masih ada sisa yang mungkin tidak terserap kalau jumlahnya tidak tambah. Tapi yang Banyu ini belum, nanti Banyu ini karena anggarannya ini di dinas ya, di dinas bukan di puskesmas. Bantuan dari gubernur, dari dinas, kami hanya nanti mengolah ngelabnya ke sana. Tapi kalau yang box anggarannya sudah di puskesmas. Mungkin demikian, untuk mudah-mudahan nanti angka stunting itu bisa turun ya, karena satu kabupaten ini sekarang menjadi 20% ya, yang sebelumnya 16 malah naik menjadi 20,%. Mudah-mudahan untuk intervensi ini semua puskesmas yang melaksanakan Kabupaten Banyumas bisa menurunkan. Dan ini memang program percepatan dari Kemenkes untuk penanganan stunting. Mungkin demikian untuk